Makanya ini satu kelemahannya gini. Nanti kalau ketika nanti Bu Intan yang memimpin, saya ada saran supaya itu panggil ahlinya untuk buat grand design. Betul. Apa yang Bu ini potensinya ikan, ini potensinya ini. Itu mapping, baru kita akan memberikan edukasi kepada masyarakat lingkungan itu supaya mereka fokus kerjaan itu. Betul. Nah, insya Allah itu bisa berhasil. Makanya saya curiga nih, apakah kita kabupaten ini masih punya mapping luas lahan produktif per sawah? Apa nggak sama sekali nggak itu? Itu ada, Pak. Yang tersisa. Pasti mereka punya. Pasti punya. Kembali lagi, itulah will atau inovasi-inovasi kepala dinas sebagai kepanjangan tanganan dari pimpinan daerah ini yang kurang, gitu. Makanya mungkin next gitu ya, harus dipilih kepala dinas yang right place, right man dan right place gitu. Dia yang memang punya inovasi untuk mengembangkan dinasnya gitu. Iya, atau dari kepala daerah juga yang menginisiasi untuk membuat grand design. Ada grand design. Mereka tinggal melaksanakan. Nah, pilih kepala dinas yang memang punya basic yang memang kompeten dengan itu kan itu pelaksanaannya. Dinas saya kira bisa itu. Pariwisata alam di Kabupaten Tangerang itu luas. masih sangat luas. Masih sangat luas. Artinya potensi pengembangan ekonomi di wilayah kita itu masih luas. Peningkatan PAD dari wisata itu besar sekali. Saya sempat tanya, kenapa Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata ini masih digabung? Karena akhirnya dia nggak fokus, Pak. Dinas Pariwisata, Dinas Pemuda, Olahraga ini saya lihat lebih fokus ke cabang olahraga. Tapi untuk anggaran pariwisatanya kurang sekali. Kebetulan saya angkat jadi penasehat Pokdarwis, kelompok pariwisata daerah di Kabupaten Tangerang. Itu yang dipetakan baru berapa kecamatan. Padahal Dinas Pariwisata itu sangat kalau penting. Kita punya wisata ziarah, ada makam Arya Wangsakara, ada makam Nyimas Mati, ada Solear, banyak sekali. tapi nggak dikelola. Makam Panjang. Nah, makam Panjang yang di Pakuaji, gitu kan, Keramat. Jadi itu yang belum saya lihat kok kalau saya bawa tamu ke Kabupaten Tangerang agak bingung mau kemana gitu. Iya kan? Tadi Bu Intan banyak bicara soal pemberdayaan Pak ya gitu yang memang masih sangat tertinggal di wilayah Kabupaten Tangerang. Menurut Ibu Intan, pemberdayaan macam apa yang ke depan ini dibutuhkan, formatnya gitu loh, polanya supaya memang masyarakat Kabupaten Tangerang saya merasakan sendiri itu sangat tertinggal ya. Iya. Saya melihat dulu waktu saya di DPRD itu saya sempat menginisiasi untuk membuat BLK di Jayanti. Dulu kan sempat ada tempat pembuangan sampah yang ditutup ya. Saya lupa namanya, bukan Cipecang tapi apalah di Jayanti, saya lupa tuh lokasinya. Dulu tempat pembuangan sampah, tapi karena dikomplain masyarakat ditutup, kita bangun BLK, diinisiatifkan untuk bangun BLK. Kenapa BLK? Karena BLK ini menjadi tempat sebetulnya masyarakat ini bisa dididik sesuai dengan kebutuhan yang ada di kabupaten. Kalau kita banyak industri, masyarakat yang berminat untuk bekerja di industri diharapkan di training dulu di BLK. Jadi ada sertifikat BLK yang ya melegitimasi masyarakat lah bahwa dia kompeten untuk kerja di pabrik daripada di laut calo. Betul. Iya kan, itu pertama. Kedua, sekarang Kabupaten Tangerang itu banyak hotel dan MICE. Jadi kita siap sekali untuk tempat MICE ya, buat konferensi. Mungkin Pak Soleh tahu sekarang hotel bermunculan di mana-mana. BLK itu sebetulnya bisa juga bikin pelatihan hospitality perhotelan kalau masyarakat tidak mampu untuk masuk SMK misalnya. BLK itu menjadi tempat pelatihannya, tapi yang terjadi kan udah jadi kayak uka-uka tuh gedungnya. Nah ini yang saya bilang, mungkin pada 10 tahun 2 periode ini Pak Zaki fokus ke pembenahan, meneruskan pembenahan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas pendidikan dan kesehatan. Tapi si pemberdayaan ini harusnya kan diinisiatifkan oleh kepala-kepala dinas yang memang berkompeten, gitu. Contoh untuk pemberdayaannya, aktifkan lagi BLK melalui Dinas Tenaga Kerja. Iya kan? Itu salah satu contoh bentuk ya. Iya bentuk. Dari tapi pengamatan saya begini, di Kabupaten Tangerang ini masih terfokus Pak ya pendidikan formal, gitu loh. Belum pada misalnya pengembangan life skill. Betul. Justru
yang dibutuhkan ke depan itu adalah life skill masyarakat itu. Misalnya di bidang pertanian, itu anak-anak muda kan sekarang sudah hampir kehilangan minat ke dunia tani, Pak, gitu loh. Itu harus dibangun lagi, kemudian dididik life skill-nya. Gitu. Dan pertanian itu kan bukan hanya sawah, padi, tapi juga ternak bebek, ayam dan seterusnya. Gimana tuh Pak Soleh? Ya, saya kira memang betul BLK juga sangat, karena kita itu Kabupaten Tangerang itu daerah industri. Daerah industri itu perlukan tenaga-tenaga kerja yang siap pakai. Ya, betul. Siap pakai, bukan skill seperti manajer atau apa, siap pakai. Nah, tentu mereka-mereka ini yang pendidikannya pas-pasan diharapkan masuk ke ini. Nah, ini jadi tugas daripada itu pemberdayaan, pemberdayaan supaya mereka ini yang punya inisiasi untuk memaksa bagaimana caranya. Bukan memaksa apa-apa, artinya memberikan jalan bagaimana caranya supaya anak-anak tertarik untuk belajar di situ. Nah, itu yang saya lihat belum berjalan. Padahal kan kita punya Karang Taruna, pemuda-pemuda punya KNPI. Kan mungkin harusnya mereka juga bisa disarankan untuk bikin pelatihan-pelatihan untuk pemuda. Betul. Sablon mungkin kan pelatihan untuk bikin makanan kecil yang bisa dijual gitu kan, makanan khas Tangerang misalnya. Lalu dari Dinas Pertanian melakukan pembinaan-pembinaan kepada kelompok. Sekarang kan pertanian bukan cuma di sawah, ada hidroponik dan lain-lain. Itu dia. Jadi mungkin kalau pendidikan pelatihan teknis mungkin tidak banyak, tapi kemudian hilang begitu saja. Karena apa? Kalau saya amati itu kan habis selesai sense of entrepreneur-nya yang belum ada. Spirit of entrepreneur justru itu yang harusnya dibangun, kesadaran masyarakat bahwa kita punya potensi besar loh Tangerang ini, punya pertanian dan pariwisata dan seterusnya. Ini bagaimana eksplorasinya, pemberdayaannya gitu loh. Itu kan butuh spirit of entrepreneur gitu loh. Itu yang saya lihat masih sangat lemah, sehingga kabupaten, daerah-daerah di kecamatan itu jauh tertinggal dibandingkan dengan kalau mau ngarah ke situ memang Pak Uten ada satu kewajiban bagi pemerintah untuk menyiapkan sarana-prasarananya. Pertama, sarana pendidikan. Bagaimana untuk pendidikan misalnya ke sekolah SMK. Ya kan? Kejuruan apa. Dan dari SMP itu juga sudah kita arahkan untuk apa. Kalau di luar negeri kan sekolah itu sudah diarahkan dari tingkat ini, bukan umum. Kalau kita kan SMA umum. Nah, ini agenda buat para politisi lah ya, terutama buat Bu Intan yang sebentar lagi kita doakan menjadi bupati sana gitu lah. Jadi begitu banyak potensi di wilayah kabupaten, tapi juga begitu banyak ruang-ruang yang terabaikan gitu untuk pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan potensi ekonomi kita gitu. Kira-kira. Pak Uten, sebelum kita tutup saya kira nanti saya mau tanya dulu Pak. Ini sejarah politiknya dari mana ya? Latar politiknya ini sebetulnya apa dari Bapak? Kalau setahu saya Bapak ini kan birokrat, memang dari awal dari camat, dari itu pegawai sampai ke bupati. Nah, apa dari mana ini politik ini ya? Terah darahnya ya, terhadap politik. Ujung hulu darahnya itu dari mana gitu ya? Kita ini sebetulnya jadi politisi, saya sama Pak Zaki ini terjun ke dunia politik ini atas support dari ibu justru. Karena ternyata ibu? Bukan bapak. Bukan bapak. Enggak kan gimana ceritanya nggak pernah terdengar itu ya? Bunda itu kan politisi senior di Golkar. Sangat senior di Golkar. Di kabupaten apa? Kabupaten. Okay. Bahkan Bunda pernah jadi anggota DPRD Provinsi Banten waktu Banten itu baru didirikan. Pernah ya? Iya. Dan sebetulnya Bunda itu sempat jadi calon anggota DPR RI di pemilu yang berapa tahun lalu ya, 2004 apa 2009, 2004. Tapi karena dulu nomor urut, kalah sama Pak Haji Ebi Johari nomor urut, tapi suaranya nomor 1 Bunda itu terbanyak karena waktu itu memang beliaulah yang banyak mendidik saya dan Pak Zaki untuk di dunia politik gitu ya, dan untuk turun ke masyarakat itu dari beliau lebih banyak. Kalau Bapak kan lebih berpikir bahwa secara
birokrasinya seperti apa. Mungkin Ibu low profile kali ya, atau abang zaman itu belum ada medsos ya? Jadi, belum ada medsos, jadi nggak terdengar ya. Bunda itu luar biasa, Pak, luar biasa. Jadi dia itu didikannya selain strict itu ya politisi handal itu. Saya bisa bayangkan kalau tahun 2000-an. Pak Endang Sujana dulu bahkan itu anak didiknya Bunda. Iya. Jadi seangkatan dengan Pak Ebi Johari itu kan politisi ulung itu kan. Pak Budiarsa, Pak Ebi Johari itu. Karena pada saat itu kan kalau jabat-jabat politik bupati, wali kota itu kan tentara. Iya. Kan ABC itu. Jadi kalau politisi yang asli itu ya mereka-mereka ini. Abri, birokrat, satu lagi. Iya. Polisi ya. TNI Polri dulu kan ada TNI Polri itu. Birokrat, Polri, Polri itu nggak masuk. Polri nggak masuk, TNI ya. TNI, birokrat, satu lagi apa tuh? Politisi, iya. Itu dia, gitu. Jadi dari ibu saya, Pak. Jadi kalau pada saat itu, kalau dia jadi politisi betul-betul memang asli. Luar biasa. Orang PDI asli waktu itu, orang Golkar yang itu kan itu. Jadi wajar lah kalau selama ini Ibu Intan di dalam perhelatan politik selalu disebut, selalu muncul namanya, karena ada trah yang kuat ternyata. Dan ini punya kewajiban. Kewajiban. Terus itu. Oh iya, harus diwujudkan itu. Harus kewajiban, harus diterakan, harus diturunkan sampai anak cucu kita bahwa kita memang ada garis ini gitu kan. Tapi kalau sampai putus, nggak ada garis lagi nanti. Tapi kelihatannya sekarang seperti saya singgung tadi di awal, ruangnya lebih terbuka nih. Artinya kans Ibu Intan menjadi salah seorang pemimpin di wilayah manapun di wilayah Banten ini, saya melihatnya ada ruang yang lebih terbuka. Artinya pun persaingan akan lebih dinamis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ya gitu. Karena sudah waktunya. Amin. Sudah waktunya Bunda. Jadi tidak boleh ngalah lagi gitu. Ini kayaknya bakal jadi penasehat politik saya nih. Kalau saya jadi tim sukses. Sama deh, ini penasehat juga ya. Kita udah 40 menit lebih ya. Jadi ini perbincangan santai menarik ini. Menarik, semacam apa namanya kangen-kangenan nih. Saya sering ngobrol di chatting tapi baru ketemu lagi asik sekarang. Nih, Pak Soleh juga Pak Soleh begitu juga, ya. Iya, kita berapa tahun yang lalu belum puasa deh ketemu. Baik pemirsa, akhirnya obrolan yang rileks dan santai tapi sangat menarik ini harus sudah kita akhiri ya dengan Ibu Intan yang tampak segar terus ini. Semoga terus menerus segar, sehat walafiat dan tetap kata Pak Soleh harus terus menjalankan amanah dan tugas dari kokolot nih, dari orang tua untuk tetap berada di jalur politik dan jangan khawatir dengan image atau istilah dinasti itu sesuatu yang baik kalau kita baik gitu loh. Tergantung siapa yang mengisi. Dinasti akan buruk kalau kita buruk gitu. Jadi terus saja Bu Intan akan bergerak di jalur politik yang memang itu sudah menjadi terahnya. Demikian pemirsa obrolan menarik sore ini. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di Kick Tangsel berikutnya bersama tamu-tamu lain yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Intan ya. Perasaan dari tadi Pak Soleh bilang kita